Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Sebelum ke materi, silahkan disiapkan buku paketnya, buku tulis dan alat tulisnya. Serta jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Dan selalu semangat. Pokok pembahasan yang akan Ibu jelaskan hari ini, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang kedua yaitu perkalian bentuk akar, dan yang terakhir yaitu sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Syarat kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar yaitu bentuk akar yang sejenis. Pangkat akarnya sama dan angka yang di dalam akarnya sama. Contoh, akar 2 dengan akar 2. Nah, di sini pangkatnya sama dan angka yang di dalam akarnya juga sama, akar 2, akar 2. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 5 dengan akar pangkat 3 dari 5. Jadi 3 di pangkat ini sama. Nah, angka yang di dalam akar 5 juga sama 5. Contoh, silakan dibuka buku paketnya halaman 19. Contoh yang pertama, 5 akar 2 ditambah 8 akar 2. Kita lihat, di sini ada akar 2. Nah, di belakang juga ada akar 2. Sama-sama akar 2-nya, maka bilangan pokok 5 dengan 8 bisa langsung dijumlahkan. Yaitu 5 ditambah 8 sama dengan 13 dan akar 2-nya tinggal kita tulis lagi. Jadi 13 akar 2. Selanjutnya, 7 akar 3 dikurang 12 akar 3. Nah, pada soal yang kedua, sama-sama mempunyai akar 3. Jadi, kita tinggal mengurangkan bilangan pokok dari 7 dengan 12. 7 dikurang 12 berapa? Ya, negatif 5, lalu akar 3-nya kita tulis. Hasil akhirnya negatif 5 akar 3. Contoh selanjutnya, akar 32 ditambah akar 8 dikurang akar 128 ditambah akar 50. Di sini angka yang di dalam akar semuanya berbeda, tapi bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan akar sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita sederhanakan satu persatu. Akar dari 32 sama aja dengan akar 16 kali 2. Dari mana? Kita cari menggunakan pohon faktor seperti pada pertemuan sebelumnya. Lalu akar 8. Akar 8 sama saja dengan 4 kali 2. Lalu 128 sama saja dengan akar 64 kali 2. Lalu yang terakhir 50 sama dengan 25 kali 2. Nah, selanjutnya 16. Akar dari 16 berapa? 4. Akar 2-nya kita tulis lagi. Lalu akar dari 4 berapa? 2. Akar 2-nya kita tulis lagi. Akar dari 64 berapa? 8. Kita tulis lagi 8. Lalu akar dari 25 berapa? 5. Nah, selanjutnya kita lihat angka yang di dalam akar sudah sama apa belum? Ya, sudah sama. Di sini semuanya akar 2. Nah, kalau sudah sama akarnya, tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan.
bilangan pokoknya. 4 ditambah 2 dikurang 8 dan ditambah 5. 4 ditambah 2 berapa? 6. 6 dikurang 8 berapa? Negatif 2. Dan negatif 2 ditambah 5, 3. Jadi hasil akhirnya 3 akar 2. Apakah sudah bisa difahami? Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Kalau misalkan belum paham bisa WA ibu ataupun telepon ibu. Oke, yang kedua yaitu tentang perkalian bentuk akar. Syarat kita bisa mengalihkan bentuk akar yaitu memiliki pangkat akar yang sama. Jadi, jika akarnya mempunyai pangkat yang sama, maka bisa langsung dikalikan. Contohnya, akar 6 ditambah akar 8. Di contoh nomor 1 ini, bentuk akarnya sudah sama. Nah, akarnya sama-sama pangkat 2-nya atau tidak ditulis. Jadi langsung kita kalikan. 6 kali 8 berapa? Ya, akar dari 48. 48 bisa disederhanakan dengan cara menggunakan pohon faktor. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu 48 dibagi 3 hasilnya 16. Jadi akar 48 bisa ditulis dengan akar 16 kali 3. Akar 16 berapa? Ya, 4. Jadi hasil akhirnya 4 akar 3. Contoh selanjutnya. Akar 2 dikali akar 12 dikali akar 3. Di sini bentuk akarnya sudah sama-sama pangkat 2 atau tidak ditulis. Jadi bisa langsung dikalikan. 2 kali 12 berapa? 24. 24 dikali 3, 72. Akar 72 bisa disederhanakan lagi, yaitu 36 kali 2. Nah, akar dari 36 berapa? Ya, 6. Jadi hasil akhirnya 6 akar 2. Selanjutnya, contoh yang terakhir. Nah, di sini ada akar 9, akar pangkat 4 dari 9 dikali akar 32. Nah, pada akar di sini pangkatnya tidak sama. Yang pertama pangkat 4 dan yang kedua pangkatnya 2 atau tidak ditulis. Jadi kita tidak bisa langsung mengalihkan. Cara mengerjakannya, nah, kita ubah dulu 9-nya menjadi berapa? 3 pangkat 2. Nah, lalu 32-nya bisa disederhanakan menjadi 16 kali 2. Nah, langkah selanjutnya, kita sederhanakan bentuk pangkat. Ada pangkat 4 dengan 3 pangkat 2. Nah, kita coret. 4 dicoret dengan 2. Nah, pangkat sama pangkat ya. Kenapa? Karena akar pangkat itu kalau diubah dalam bentuk pecahan menjadi 3 pangkat 2/4 kan? Nah, jadi 2/4-nya bisa disederhanakan. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kita tulis di sini 2. Nah, kalau sudah di sini habis tinggal 1. Jadi hasilnya berubah menjadi akar 3. Kenapa? Karena 2 itu tidak ditulis. Jadi langsung akar 3. Akar 3 dikali akar 16 berapa? 4. Nah, 2-nya masih di dalam akar. Selanjutnya kita kalikan. Kenapa? Karena akar pangkatnya sudah sama-sama 2-nya. Ya, akar 3 ini juga pangkat 2, akar 2-nya juga pangkat 2. Jadi hasil akhirnya 4, lalu 3 dikali 2, 6. Jadi 4 akar 6. Apakah sudah paham? Oke, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Sekarang yang terakhir yaitu sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contohnya,
Nah, akar 3 dalam kurung akar 6 ditambah akar 8. Kalau ada bentuk seperti ini, bilangan yang berada di luar kurung kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Jadi akar 3 kali akar 6. Lalu akar 3 dikalikan lagi dengan akar 8. Akar 3 dikali 6 ditambah akar 3 dikali akar 8. Lalu, karena di sini bentuk akarnya sudah sama, pangkatnya sudah sama, tinggal dikalikan. Akar 3 dikali akar 6 berapa? Akar 18. Lalu akar 3 dikalikan akar 8 berapa? Akar 24. Setelah itu kita sederhanakan. Akar 18 itu akar 9 dikali 2. Sedangkan akar 24, akar 4 dikali 6. Akar 9 berapa hasilnya? 3. Lalu akar 2-nya tetap ditulis di dalam akar. Selanjutnya akar 4 berapa? 2. 6-nya tetap di dalam akar. Jadi hasilnya 3 akar 2 ditambah 2 akar 6. Sudah cukup sampai di sini. Kenapa? Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena akarnya berbeda angka. Contoh yang kedua. Akar 2 dikali akar 24 dikurang akar 25. Nah, angka yang di luar akar kalikan dengan yang di dalam akar. Akar 2 dikali akar 24. Lalu dikurang akar 2 dikali akar 25. Selanjutnya, akar 2 dikali akar 24 berapa? Akar 48. Akar 2 dikali akar 25 berapa? Oh, di sini tidak perlu dikalikan ya. Kenapa? Karena 25-nya nanti bisa diakar. Langsung aja. Nah, 48 sama aja dengan 16 kali 3. Nah, di sini 25-nya akar 25 berapa? 5. Lalu 2-nya ditulis lagi. Masih di dalam akar. Akar 16 berapa hasilnya? 4. 4 akar 3. Lalu dikurang 5 akar 2. Karena angka yang di dalam akarnya berbeda, maka kita tidak bisa mengurangkan. Jadi hasilnya cukup sampai di sini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini, dan jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.